Katanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Puluhan tahun menanti jalan diperbaiki, warga Berani nggak tuh pihak kepolisian tangkap artis sama anggota DPR yang promosiin Judai? Itu video. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa dong guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral nih guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Katanya macan Asia, tapi kok nurut sama pawangnya di Solo? Kenapa? Kasar ya kalimat gue? Iya, sekasar gaya politik Prabowo Subianto yang secara langsung mengendorse calon gubernur Jateng Ahmad Lutfi. Sekelas Prabowo Subianto sampai bilang, saya sangat memohon. Aduh, Prabowo Subianto. Kalau gini ceritanya berarti real. Prabowo tuh berhasil melanjutin keberlanjutan zaman Jokowi, yaitu apa? Keberlanjutan cawe-cawe yang banget dan gak etis. Presiden ke-8 ini kan baru dilantik, belum ada 1 bulan. Tapi justru ini malah nunjukin kalau presiden baru masih tersandra sama Mulyono. Presiden baru gak belajar dari kesalahan presiden sebelumnya. Oh iya, memang istana bilang gak ada aturannya yang bilang presiden gak boleh memberikan endorsement kepada calon kepala daerah. Oke, misalnya memang tidak ada, tapi jelas kita aja menentang kepala desa yang memberikan dukungan kepada capres saat pilpres kemarin. Apalagi ini kepala negara, masa nggak kita tentang? Dan ini kan mengkhianati kalimat Prabowo sendiri yang bilang kalau pilkada mah ya udah bebas aja siapapun yang mimpin. Kalau gini kan namanya Prabowo juga man of contradiction, king of lip service, sama aja kayak Mulyono. Mana kebaharuannya? Satu lagi yang bisa kita ambil sebagai pesan moral, kalau sesederhana cawe-cawe aja Prabowo masih ngelanjutin, kita bisa berharap apa terhadap kebijakan bermasalah zaman Jokowi? Tapera, RUU TNI, RUU Polri, UU KPK, Cipta Kerja dan lain sebagainya. Ya kalau Prabowo aja masih lanjutin cawe-cawe, apalagi kebijakan-kebijakan bermasalah, pasti tetap dilanjutin. Sehingga harapan untuk publik ya hilang kalau gini namanya. Kan ini lebih parah dari zaman Mulyono loh. Dulu Mulyono jadi presiden 10 tahun gak pernah nge-endorse kepala daerah secara terbuka kayak gini. Oh ya. Ya dia ubah-ubah aturan aja. Tapi ada yang bilang Prabowo ngomong kan sebagai ketua umum Gerindra, ya gak bisa dong. Sekarang Prabowo tuh melekat, presiden dan ketua umum melekat dalam diri dia. Jadi dia harus jadi contoh untuk publik bahwa presiden yang sekarang adalah presiden yang adil, memberikan kesempatan untuk semuanya, nggak cawe-cawe dalam politik praktis. Udah aja fokus ke dalam kebijakan dan juga pemerintahan, siapapun partnernya ntar di daerah. Ini mah namanya Jokowi nggak 3 periode, tapi Jokowi pakai second account. Aduh, sayang sekali. Di pidato kenegaraannya setelah dilantik, Pak Prabowo itu memastikan bahwa presiden tidak akan cawe-cawe, tidak akan ikut-ikut di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati, kepala daerah lah gitu ya. Ternyata sama aja kayak Pak Mulyono. Kemarin tuh buat video mohon-mohon sama masyarakat Jawa Tengah, pilih calon ini, pilih calon ini. Saya mohon dengan sekelas presiden kok mohon-mohon sama masyarakat. Gimana? Sebiarkan masyarakat itu berpikir, menilai apa yang ada dalam isi otak calon-calon itu. Biarkan mereka bebas memilih, jangan kayak dipaksa. Aduh, ini Mulyono generasi kedua nih. Ternyata sama aja, kirain ada pembaharuan. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Puluhan tahun menanti jalan diperbaiki, warga dusun Magar, Desa Batu, Polo Barat, Sampang, Madura akhirnya mengecor jalan sendiri. Tanpa dana desa, mereka menggunakan uang dari sumbangan warga dan hasil live TikTok.
Bahkan hasil pembangunan jalan cor yang masih baru dan mulus itu bertuliskan dana warga dan dana TikTok, bak menyindir pemerintah setempat. Saweran dari platform TikTok itu bermula saat warga bernama Ihyak Ulumuddin memposting video hasil pekerjaan jalan dengan dana patungan. Video itu pun mendapat respons positif dan Ihyak melakukan live pembangunan jalan. Dari live itulah, warga mendapatkan saweran koin TikTok yang dapat membantu membeli batu, semen, hingga bahan material lain. Sebelum diperbaiki, warga harus melewati jalan desa yang rusak dan licin, apalagi saat musim hujan tiba. Jalan ini kemudian dikasih tulisan, Pak. Ya biar tidak remang-remang gitu. Ya. Ini hasil warga. Biar warga itu lebih kompak lagi, juga bisa makan lagi karena ini masih ada 2 titik 10 dan titik 11 yang belum digarap. Yang titik 2 masih belum selesai, kurang lebih 50 meter yang situ. Jalan sepanjang kurang lebih 470 meter ini yang baru adalah dana swadaya masyarakat dan juga dari warga TikTok, ya, yang dihasilkan oleh TikTok. Nah, terus terang saja, Batu Poro Barat ini dengan luas wilayah sekitar 25 km ini tidak mencukupi dana desa untuk pembangunan secara keseluruhan dan secara serentak. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap. Nah, makanya saya sangat berterima kasih atas inisiasi warga dalam peran sertanya pembangunan desa ini. Nah, ini justru yang harus diapresiasi oleh baik itu oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan seperti itu. Jadi ini yang harus diapresiasi. Jadi peran serta masyarakat, animo masyarakat untuk pembangunan jalan desa yang lebih baik itu yang perlu kita apresiasi. Nah, mudah-mudahan pembangunan jalan desa oleh warga setempat ini yang dihasilkan oleh dana swadaya ini juga akan menular ke dusun-dusun yang lain. Nah, tentu saja yang sudah berperan serta yang sudah berperan serta dalam pembangunan desa ini bukan cuma di Mangar, bahkan di Seloros, di Tanjung juga ada jalan-jalan yang dibangun atas swadaya masyarakat. Oke, dana desa tidak cukup untuk membangun jalan. Dana desanya tidak cukup untuk membangun jalan. Itu artinya dana desa dalam 1 tahun dong. Sebentar nih, gua koreksi. Kalau nggak salah kita itu merdeka sudah 79 tahun. Apakah iya 79 tahun desa itu yang katanya dibangun secara bertahap? Kalau secara bertahap dibangun artinya sudah ada pembangunan dong. Nah, nyatanya di tempat ini belum pernah ada pembangunan jalan. Logikanya tidak cukup apanya. 79 tahun kita merdeka tapi masih tidak cukup. Kemana aja uang selama ini? Pertanyaannya itu. Pernahkah di Malaysia seperti itu? Jawab di dalam komentar, guys. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia, guys. Lo tuh videonya guys. Kita semua pengen tahu, berani nggak tuh pihak kepolisian tangkap artis sama anggota DPR yang promosiin juda? Itu video gue beberapa hari lalu dan ternyata pihak kepolisian nggak berani nangkap artis sama anggota DPR yang udah jelas promosiin juda. Akhirnya yang mereka lakukan adalah membebaskan Satbur. Gini, gue adalah salah satu orang yang lumayan vokal bikin video tentang Satbur yang promosiin juda. Sampai 4 video gue bikin sampai akhirnya Satbur beneran ditangkap. Kita semua nge-tag admin Gerindra, nge-tag Ferry Irwandi, sampai gue juga sempetin DM beliau biar di notice. Sebenarnya bukannya kita mau Satbur di penjara, enggak, bukan itu tujuannya. Kita cuma mau orang yang promosiin Judai yang terafiliasi sama Judai sampai bandar Judainya juga ditangkap. Siapapun itu orangnya biar bisa diproses hukum. Soalnya ini kan sejalan sama misinya Presiden Pak Prabowo yang mau berantas Judai online. Kemarin ada nih di depan mata si Satbur, makanya kita bacot sampai akhirnya Satbur ditangkap. Oke, berarti bener nih, cepet sekarang. Tapi giliran kita mulai nyenggol artis sama anggota DPR ada yang promosiin Judai malah lama nggak diproses. Kita teriak ya harus adil lah, Satbur bisa ditangkap, kenapa artis sama anggota DPR nggak bisa ditangkap? Akhirnya malah sekarang Satbur yang dibebasin, ya nggak gitu. Masyarakat
semangat itu, pengennya semuanya ditangkep Pak, Bu. Bukannya malah salah satunya dibebasin biar dikira adil. Astagfirullahaladzim, capek banget gue polisi. Ya jangan salahin warga sipil kalau kita skeptis sama polisi sama pemerintah buat berantas judai online kalau gini cara mainnya. Ya, mau gimana lagi guys. Seperti itulah keadaan negeri kita. Makanya gue bingung ketika ada orang yang sok-sokan cari kesalahan negara orang, cari keburukan negara orang. Kenapa nggak lu pergunakan suara lu untuk mensuarakan keburukan negeri kita agar pemerintah kita itu memperbaiki gitu. Agar pemerintah, masa iya mau dibiarin kejadian-kejadian seperti ini mau dibiarin gitu. Di mana coba pemikiran kita itu? Kayaknya ada yang salah dengan pemikiran kita. Perlu dikoreksi dong. Masa iya gitu. Sibuk cari kesalahan orang lain, sibuk cari kesalahan negara lain. Sedangkan di negara kita segunung untuk kesalahan tuh. Kenapa kita nggak sibuk untuk memperbaiki itu? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Mereka memberikan suntikan modal, infrastruktur, bahkan edukasi ya. Dengan ini, mereka juga berhasil membuat studio animasi menghasilkan lebih dari 20 intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang akhirnya video animasinya bisa disiarkan di lebih dari 100 negara. Mantap. Wah, ini keren banget ya pemerintahnya. Nah, menurut kalian apakah pemerintah Indonesia ke depan akan mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia? Komen aja di bawah. Alah, Indonesia itu udah biasa ya, apa ya? Kalau industri dalam negeri atau masyarakatnya membuat inovasi apapun itulah, kayaknya supportnya kurang dari pemerintah itu. Beda dengan Malaysia. Kalau di Malaysia itu ketika rakyatnya punya inovasi, punya pemikiran yang bagus, itu disupport habis-habisan sama pemerintahnya, sama kerajaannya gitu. Bagus dong. Ini untuk apa ya? Ya untuk menambah pemasukan negara juga menambah ya peluang pekerjaan untuk mereka-mereka yang punya inovasi. Nah, di tempat kita enggak. Itu sulit sekali, bahkan apalagi kalau kita ngurus izin lah, ini lah, itulah, ngurus surat-surat inilah, sijil ini, sulit banget. Sedangkan di sini enggak. Ngurus apapun itu, surat-surat apapun itu senang saja ngurusnya gitu. Senang saja. Udahlah di sini tuh kalau dari segi keuangan ya banyak yang gratis, ngurus-ngurus apapun itu banyak yang free. Di sana guys, aduh, gue nggak tahu sampai kapan negaraku kayak gini gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat guys.